Raden Ajeng Kartini atau lebih sering dikenal dengan nama R.A. Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879 dari keluarga priai atau bangsawan Jawa. Kartini adalah putri dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosoningrat dan M.A. Ngasirah. Sang ibu merupakan istri pertama namun bukan yang utama, karena beliau berasal dari kalangan rakyat biasa. Kala itu sang ayah merupakan seorang wedana, kepala wilayah administrasi kepemerintahan di antara kabupaten dan kecamatan. Pada saat itu, pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakan jika ayahnya ingin menjadi bupati, maka harus menikah dengan keturunan priai juga. Ibunya Kartini yaitu Ngasirah merupakan anak dari Kiai Haji Madirono dan Nyai Haji Siti Aminah yang merupakan guru agama di Teluk Hawur, Jepara. Sementara ayahnya adalah berada di garis keturunan Hamengkubuwono ke-6. Sebagai keluarga bangsawan, Kartini mendapatkan pendidikan yang cukup baik dibandingkan perempuan-perempuan lain pada zamannya. Ia mendapatkan kesempatan untuk bersekolah di ILS yaitu Euripis Leisure School sampai usianya 12 tahun. Setelah itu, ia harus menjalani tradisi pingit atau berdiam diri di rumah bagi seorang perempuan. Karena pada masa itu ada tradisi wanita Jawa yang mengharuskan tinggal di rumah atau dipingit. Kartini merasa dengan tetap tinggal di Jepara, ia tidak mendapatkan perkembangan diri apapun. Melihat fasilitas yang dimiliki oleh keluarganya, ia pun berharap untuk melanjutkan sekolahnya ke kota Jakarta atau ke Belanda. Tetapi orang tuanya tidak mengizinkan, meskipun tidak melarangnya untuk menjadi seorang guru. Selama sekolah di ILS, Kartini sempat belajar bahasa Belanda. Dengan bekal tersebut, ia tetap belajar dan berkirim surat kepada teman-teman korespondensinya di Belanda. Di antara teman-temannya yaitu Rosa Abendanona dan Stella Jihandelar. Tulisan Kartini beberapa kali dimuat dalam majalah De Hollandsche Lely. Surat-surat yang ditulisnya berisi tantangan kehidupan wanita pribumi, khususnya tanah Jawa, yang membuat wanita sangat sulit untuk meraih kemajuan. Dari koran, buku-buku, dan majalah Eropa, Kartini mulai tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa atau feminisme modern. Timbul cita-citanya untuk memajukan pemikiran perempuan pribumi karena menurutnya perempuan pribumi di era Hindia Belanda berada pada status sosial yang cukup rendah. Bukan laki-laki yang hendak kami lawan, melainkan pendapat kolot dan adat usang. Kepeduliannya tidak hanya terhadap masalah emansipasi perempuan, tetapi juga masalah umum dan sosial. Kartini menatap perjuangan wanita supaya bisa mendapatkan kebebasan, persamaan hukum, dan otonomi sebagai salah satu fragmen dari gerakan yang jauh lebih luas. Pada usia 24 tahun, Kartini diminta oleh orang tuanya untuk menikah.
menikah dengan seorang Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat pada tanggal 12 November 1903. Suaminya adalah Bupati Rembang yang telah memiliki 3 istri. Setahun menikah, Kartini dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sulalit Joyo Adiningrat yang lahir pada tanggal 13 September 1904. Namun, 4 hari setelah melahirkan, ajal menjemputnya. Kartini meninggal pada tanggal 17 September 1904 dalam usia 25 tahun. Ia dimakamkan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Berkat kegigihan Kartini yang selalu berpikiran maju mengenai emansipasi wanita, kemudian didirikanlah sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Kota Semarang pada tahun 1912 dengan nama Sekolah Kartini. Kemudian diikuti oleh kota-kota berikutnya, yaitu di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, dan kota lainnya. Yayasan Kartini sendiri dibentuk oleh seorang Belanda yang bernama Van Deventer yang merupakan tokoh politik etis. Gadis yang pikirannya sudah dicerdaskan, pemandangannya sudah diperluas, tidak akan sanggup lagi hidup di dalam dunia nenek moyangnya.